119951 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau, mata kuliah Teori Sastra. Kali ini saya akan membahas tentang sosiologi sastra. Apa itu sosiologi sastra? Ayo kita bahas bersama-sama. Sosiologi sastra merupakan pendekatan sastra berupa studi objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat, studi lembaga-lembaga dan proses sosial. 1. Sosiologi sastra menurut istilah yakni cabang sosiologi yang memanfaatkan metode dan teknik sosial yang diterapkan dalam sastra. Yang kedua, sosiologi sastra berkembang dari pendekatan strukturalisme yang dianggap mengabaikan relevansi masyarakat sebagai asal-usul dari suatu karya sastra. Sosiologi sastra merupakan pengetahuan tentang sifat dan perkembangan masyarakat dari atau mengenai sastra karya para kritikus atau sejarawan yang terutama mengungkapkan pengarang yang dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat tempat ia berasal, ideologi politik dan sosialnya, kondisi ekonomi serta khalayak yang ditujunya. Pendekatan sosiologi sastra jelas merupakan hubungan antara sastra dan masyarakat. Literature is an expression of society, artinya sastra adalah ungkapan perasaan masyarakat, maksudnya masyarakat mau tidak mau harus mencerminkan dan mengekspresikan hidup. Hubungan yang nyata antara sastra dan masyarakat dapat diteliti melalui yang pertama, sosiologi pengarang menyangkut masalah pengarang sebagai penghasil karya sastra, mempermasalahkan status sosial, ideologi sosial pengarang dan ketertiban pengarang di luar karya sastra. Yang kedua, sosiologi karya sastra menyangkut eksistensi karya sastra itu sendiri, yang memuat isi karya sastra, tujuan serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan masalah-masalah sosial. Yang ketiga ada sosiologi pembaca. Sosiologi pembaca mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya tersebut, yakni sejauh mana dampak sosial sastra bagi masyarakat pembacanya. Beberapa pengertian tersebut menyimpulkan bahwa pendekatan sosiologi sastra adalah pendekatan terhadap karya sastra yang tidak meninggalkan segi-segi masyarakat, termasuk latar belakang kehidupan pengarang dan pembaca karya sastra. Baik, saya masuk kepada contoh. Untuk contoh saya mengambil cerpennya yang berjudul Asmara Dana. Sosiologi pengarang dalam cerpen Asmara Dana karya Danarto. Danarto tidak dibesarkan dari kultur pesantren atau keluarga yang islami. Ayahnya adalah seorang mandor pabrik tebu di Seragen dan ibunya berjualan batik. Ia mengaku termasuk orang-orang Islam abangan. Sampai usia 25 tahun ia tak mengenal apa yang namanya ritual sholat, apalagi mengkaji kitab suci Islam Al-Quran. Perubahan itu datang ketika ia mulai berumur 27 tahun. Di sebuah hamparan sawah di Garut ia mulai terilhami. Padi-padi yang bersemi dan air yang mengalir menumbuhkan kesadaran baru pada dirinya. Jika padi tersebut diguyurkan air 1 tong maka akan hanyut dan mati. Oleh sebab itu ia harus disiram secara perlahan. Pancaran keagungan Tuhan yang Maha Penyayang mulai meresapi dirinya. Sejak saat itu, orang yang sering berkemeja putih dalam kesehariannya ini mulai melaksanakan rukun Islam kedua yaitu sholat. Sosiologi pembaca dalam cerpen Asmara Dana karya Danarto. Melalui cerpen Asmara Dana ini, Danarto ingin menyampaikan kepada pembaca bahwasanya eksistensi manusia hanya sebatas sebagai makhluk, sedangkan Tuhan adalah Sang Pencipta. Ia yang mengendalikan semua dan menjadi superpower yang tidak pernah bisa tertandingi. Tidak ada satupun yang mampu menandingi kekuatan Tuhan, apalagi Salome yang seorang manusia biasa. Baik, demikianlah penjelasan dari saya tentang sosiologi sastra. Apabila ada yang salah, saya minta maaf. Dan apabila ada yang kurang, teman-teman boleh menambahkannya di kolom komentar. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.